Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini aku akan sharing terkait dengan bagaimana kehidupan di koas, gitu ya. Oke, sebelumnya disclaimer. Jadi aku ini merupakan salah satu salah satu koas, salah satu mahasiswa pendidikan profesi dokter umum gitu ya, teman. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk menjadi dokter umum itu ada beberapa tahap, ada preklinik sama klinik atau disebut juga koas. Nah, sekarang aku ada di tahap koas yang mana sekarang udah di bagian ke-9 dari 13 bagian itu. Jadi kurang dikit lagi nih untuk mengejar jadi dokter gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan sharing mengenai pandanganku mengenai kehidupan di kedokteran, khususnya bagian koas atau pendidikan profesi buat teman-teman khususnya yang mau masuk koas atau tertarik di bidang kedokteran seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi seperti yang aku bilang tadi, koas itu merupakan salah satu tahapan profesi. Singkatannya atau kepanjangannya adalah koasisten. Maksudnya di sini asisten apa sih? Atau apa itu namanya? Sebagai apa sih gitu ya? Itu adalah kita mencari ilmu terkait dengan pasien yang mana kita ikut sama dokter spesialis gitu, teman-teman. Atau di bawah bimbingan supervisor kita. Dikatakan adalah konsulen seperti itu. Jadi ada banyak sekali ilmu atau cabang ilmu dari kedokteran itu, mulai dari ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, terus ilmu kesehatan anak seperti itu. Terus ada ilmu kulit, ilmu mata, ilmu jiwa, ilmu THT, telinga hidung tenggorok, terus dan banyak lagi. Nah, sesuai kurikulum pendidikan dokter, jadi program profesi kedokteran itu harus mencakup kurang lebih hampir 13 macam bagian yang wajib ditempuh oleh seorang mahasiswa profesi dokter agar bisa dilantik sebagai dokter. Nah, jadi koas itu belajarnya adalah kita berhadapan langsung dengan pasien dan di supervisor atau dibimbing langsung oleh dokter spesialis kita gitu, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita akan tahu bagaimana awal mula penyakit sampai pasien itu bisa dipulangkan seperti itu. Nah, kalau dulu di preklinik kita akan belajar atau di kuliah ya, pas sebelum koas ini yang 3,5 tahun itu, teman-teman, yang di bangku kuliah kita masih belajar mengenai teori, yang mana teori tersebut kita masih belum berhadapan sama pasien atau guru kita gitu, teman-teman, atau yang mana kita akan melayani pasien tersebut itu kita belajar terkait dengan teorinya, terus diaplikasikan, kita lakukan pemeriksaannya itu langsung ke pantom atau probandus gitu ya, bahasanya itu probandus, atau ya bisa boneka atau beberapa alat yang ditunjang oleh kampus untuk kita bisa belajar gitu, seperti itu. Nah, pada koas bedanya adalah kita belajar langsung kepada pasien, kita tanya langsung kepada pasien. Jadi kalau dulu di preklinik kita masih belajar mengenai misal penyakit TBC paru, TB paru. Oh ya, penyakit TB paru itu gejalanya batuk, misal lebih dari 2 minggu, dengan batuk ada darah, penurunan berat badan, keringat malam. Oke, mungkin kata-kata kuncinya seperti itu. Nah, pas waktu di koas, kita akan menggali kata kunci tersebut. Kita mau arahkan pasien ini kemana. Untuk bekal kita pastinya menjadi dokter umum kan, sebagai dokter layanan primer seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan dibimbing cara anamnesis yang baik kepada pasien, attitude-nya, terus bagaimana kita manajemen setelah pasien itu kita mulai memikirkan diagnosis bandingnya atau pikiran penyakitnya, kita bisa arahkan kira-kira pemeriksaan apa saja yang kita bisa ajukan. Misal pemeriksaan dahak, pemeriksaan rongsen foto dada, seperti itu, teman-teman. Nah, yang mana nanti kita akan diajari juga bagaimana pasien ini setelah
hasilnya udah keluar, hasil apa? Hasil pemeriksaannya udah keluar, kita akan diajari bagaimana cara membaca hasil tersebut, menginterpretasikan hasil bacaan foto rongsennya, hasil lab darahnya, seputumnya, seperti itu. Sampai kita tahap manajemen pemberian obat atau terapi. Nah, kita nanti akan diajari banyak sekali pedoman-pedoman di tiap masing-masing cabang ilmu, teman-teman. Jadi misal penyakit TBC dikeluarkan oleh pedoman langsung oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI). Nah, nanti di situ kita akan belajar dari guideline atau panduannya. Oh, ternyata harus lini pertamanya dikasih obat anti tuberkulosis yang A, B, C, D seperti itu. Nah, kita akan aplikasikan kepada pasien. Nah, ingat di koas ini kita nggak bisa langsung kasih obat seperti itu kepada pasien karena kan kita masih dokter muda atau koas asisten dari dokter spesialis. Kita hanya melihat bagaimana cara penulisan resep yang baik, terus baru atas perizinan langsung dari dokter spesialis. Jadi tetap yang tanggung jawab adalah dokter spesialis karena di dunia kedokteran itu adalah dunia yang mana sangat bergantung pada norma dan etika, teman-teman, yang mana berdasarkan ilmu, karena kita masih dalam tahap pendidikan. Jadi kita harus ikut dalam artian arahan dari konsulen kita, yang mana konsulen kita itu kan dokter spesialis. Jadi ilmu maupun guru kita harus ikut sama beliau seperti itu. Oke, lanjutnya setelah kita tahu terapinya, kita cara interpretasikan edukasi kepada pasiennya itu gimana. Oh, pasien TB harus pakai masker, menghindari kontak, harus banyak olahraga agar kuman TB-nya itu bisa mati di bawah sinar matahari, memperkuat imun, makan makanan bergizi seperti itu. Itu salah satu contoh yang mungkin teman-teman bisa ambil mengenai ilmu koas itu seperti itu. Nah, faktanya, gitu ya, kalau ditanya faktanya, nggak semudah itu juga, teman-teman, karena kita nanti akan dihadapkan sama banyak sekali macam variasi kasus. Kita bukan terploting kita milih pasien TB harus seperti teori, bukan hanya itu. Tapi kita nanti akan dihadapkan segala macam komplikasi penyakit bahkan. Ataupun mungkin penyakit lain yang kita nggak ketahui dan sampai belum ada pemeriksaan yang mendukung, kita akan bisa dapat gitu, teman-teman, dengan segala macam keluhan yang dirasakan oleh pasien. Nah, seninya dari situ. Kita akan belajar bagaimana melayani pasien, seni dalam hal kita bagaimana cara komunikasi agar kita mengarahkan pasien itu tepat sasaran dan pasti pengobatannya bisa tepat. Nah, faktanya di dalam pendidikannya kita akan diajari dalam hal atau diberi pengarahan mengenai jaga malam gitu. Jadi di koas itu ada jaga malam, ada dinas, terus ada kegiatan-kegiatan ilmiah gitu. Jadi banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan, perlu dipersiapkan, dan pastinya kesehatan kita sendiri, menjaga safety kita sendiri, pastinya menggunakan masker seperti itu agar kita tidak terpapar, karena di rumah sakit kan banyak sekali kan macam virus apapun itu yang terkumpul gitu kan. Makanya poin yang penting dari video ini adalah kurang lebih dunia koas itu adalah dunia yang mana kita kehidupan seorang dokter itu mulai kita dihadapkan mengenai kasus-kasus seperti itu, teman-teman. Biar kita secara mental, ilmu, attitude kita mampu gitu akan kedepannya, karena kan tantangan ke depan atau segala macam persoalan kan banyak sekali di dunia kedokteran. Makanya aku harap teman-teman khususnya yang masih preklinik, teman adik-adik yang masih preklinik, terus keep on terus belajar yang baik agar besok di koas lebih bagus gitu. Karena kalau dasarnya udah bagus, pas waktu preklinik nanti di koas itu tinggal ulangi mata pelajaran itu saja atau bagian-bagian itu saja biar bisa cepat gitu, teman. Oke. Kurang lebihnya itu saja videoku 10 menit, kurang lebih 9 menitan ya. 10 menitan ini nanti aku akan bahas mengenai tadi sempat aku bilang jaga malam ya, teman-teman.
jaga malam, terus kegiatan koas lagi dinas, terus koas lagi ilmiah. Nantikan video selanjutnya.